Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, Kang Jajat. Kita coba mendengarkan dulu bagaimana sebetulnya kita bisa menjaga masa tenang. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pengamat politik Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat pagi. Pagi, Bu. Bang Ray, kita dalam masa tenang, jadi saya ingatkan dulu ya, tidak boleh berkampanye nih ya. Itu dulu. Nah, yang kedua pertanyaan saya begini, kalau secara fisik kita sudah tidak lihat lagi poster-poster, spanduk, calon-calon anggota legislatif ataupun capres-cawapres, tapi kalau di media sosial saya masih melihat ada pertarungan di situ. Ini sebetulnya ada tidak sih aturan yang bisa menenangkan juga dunia maya itu, Bang Ray? Sejatinya sebetulnya segala bentuk kampanye juga tidak boleh ya. Tidak boleh. Baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Jadi dalam bentuk kampanye, dalam bentuk ajakan orang untuk memilih pasangan tertentu misalnya ya, atau caleg tertentu gitu. Nah masalahnya seingat saya ada pernyataan dari Bawaslu yang menjelaskan saja memberitahu bahwa ia mendukung seseorang gitu ya, melalui media sosial, tidak dilarang, kira-kira gitu. Nah mungkin karena itulah kita masih melihat sampai sekarang penggunaan media sosial dalam kerangka menyatakan dukungan itu, meskipun mungkin dalam kerangka meminta orang lain supaya memilih sesuatu gitu. Tetapi pernyataan kepada publik itu sendiri kan sebenarnya bisa dilihat sebagai sebagai kampanye juga gitu. Nah itu yang sekarang oleh karena itu mungkin khususnya di dunia maya jadi tetap begitu marak sekali semacam kampanye-kampanye yang kita sebutkan ini gitu. Bang Ray, kita kan ingin tenang itu juga bukan hanya bebas dari kampanye di hari-hari ini, tapi juga ingin tenang karena kita tahu bahwa hak kita nanti bisa kita gunakan, lalu pelaksanaannya pun benar-benar objektif, benar-benar sesuai aturan, benar-benar netral. Tapi di saat bersamaan saat kita bicara ini, ada beberapa informasi yang mungkin harus diverifikasi ulang terkait dengan pelaksanaan pemilu khususnya di luar negeri yang konon katanya ada tendensi-tendensi tertentu. Hal-hal seperti ini bisa mengganggu masa tenang tidak? Menurut saya bukan lagi analisa ya, secara faktual sekarang kalau kita lihat di media sosial udah ramai dan bersiliweran ya, entah itu sifatnya fakta, fitnah ya, tuduhan-tuduhan macam-macam dan seterusnya itu yang menggambarkan hal itu gitu. Makanya saya pribadi agak bertanya kepada KPU gitu. Seperti KPU itu tidak punya informasi yang bisa menjelaskan satu peristiwa itu secara utuh kepada publik gitu. Harusnya segera direspons begitu, Bang? Saya pikir begitu, makanya 2-3 hari yang lalu saya mengusulkan kepada KPU agar press room mereka itu diaktifkan gitu loh kira-kira bro. Jadi apapun yang terjadi mereka sudah bisa menjelaskannya cepat. Wartawan juga bisa akses ke sana sehingga informasi yang berkembang ini yang kadang-kadang dibumbui, ditambah-tambahi macam-macam itu supaya dapat penjelasan gitu dari masyarakat gitu. Itu satu. Yang kedua, sebaiknya itu juga memang jadi semacam peringatan ya khususnya kepada KPU gitu. Kalau kita lihat kasus di Malaysia, kasus di Hong Kong, kasus di Sydney kan, bahkan di Singapura gitu. Orang mengular begitu panjang sekali kan sebenarnya gitu ya, saking ininya ya ramenya gitu. Artinya memang ada tingkat partisipasi yang luar biasa yang mungkin jauh akan melonjak gitu. Nah oleh karena itu 2 hal yang harus disiapkan oleh KPU gitu. Pertama adalah saran saya dari jauh perbanyak bilik suara supaya orang lebih cepat bisa mempergunakan hak pilihnya gitu ya. Nah yang kedua adalah pastikan bahwa semua perangkat pelaksana itu, khususnya KPPS-nya itu ya memang orang-orang netral gitu. Karena beberapa waktu kan kita juga mendapatkan ada petugas yang justru berpose dengan simbol yang memberi dukungan kepada kelompok tertentu gitu ya atau pasangan tertentu gitu. Nah saya kalau belajar dari Singapura, dari Hong Kong, dari Sydney gitu ya, itu yang jadi keresahan orang karena dianggap penyelenggaranya berpihak pada pasangan tertentu, padahal itu belum tentu kan. Itu dia. Kita berharap tidak ada muncul persepsi seperti itu karena kalau tidak nanti jangan-jangan peserta pemilunya
malah jadi mundur begitu ya. Kita harapkan Iya. juga Bawaslu ya Bang Rey ya untuk segera bertindak di masa-masa tenang ini ya. Betul, betul. Mestinya kasus-kasus seperti di Sydney, seperti di Hong Kong itu selesai kalau ada Bawaslunya dengan tegas mengatakan misalnya memang sudah ditutup, misalnya begitu ya. Betul. Atau misalnya di dalam penuh gitu. Seperti kasus Hong Kong itu kan dianggap di dalam masih kosong, sementara pemilih banyak di luar, kan kira-kira gitu. Baik. Semoga KPU dan Bawaslu ingat dengan sumpahnya pada saat dilantik. Betul, betul. Bang Rey. Netralitas ya, netralitas Itu yang dia. paling utama gitu. Oke, terima kasih Bang Rey sudah Ya, mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Bang Rey Rangkuti. Pagi, Bu. Kang Jajat, memang kalau kita lihat kampanye sudah berhenti. Tapi seperti yang tadi saya tanyakan ke Bang Rey, saling dukung, saling serang, saling caci maki di dunia maya mungkin masih terjadi walaupun seperti kata Kang Jajat tadi susah untuk dihentikan sama sekali. Tapi yang mulai agak khawatir adalah contoh-contoh kejadian pencoblosan khususnya di luar negeri karena mereka lebih awal daripada di Indonesia. Nah, hal-hal seperti ini bagaimana memastikan 17 April, 16 April, 17 April dan setelahnya hasilnya kita benar-benar bisa mendapatkan pemilu yang tenang juga. Bagaimana Kang? Karena itu secara filosofis saya kira pentinglah ada hari tenang itu. Benar. Karena kita menyambut pesta tanggal 17 April itu. Bagaimana pesta dilaksanakan misalnya kalau kita dengan hati yang tidak tenang, dengan hubungan-hubungan yang meregang, ya, kemudian dengan ketegangan yang luar biasa. Saya kira penting sekali, saya sebelum menjawab pertanyaan itu, terutama para anggota legislatif misalnya, itu jumlahnya tadi disebutkan 245.000 yang calon seluruh Indonesia yang terpilih nanti cuma 20.500 orang. Bayangkan ada 225.000 orang yang tereliminasi. Pastilah di lapangan, Bung Leo, kalau di Jakarta, kalau di pusat tidak terlalu, tapi politik lokal luar biasa. Karena itu penting ada relaksasi di antara para caleg juga. Tidak saja rivalitas di antara partai, di antar partai, tetapi antar partai sendiri pun, internal partai sendiri juga ketegangannya luar biasa. Ya, karena itu saya kira penting ada relaksasi. Sudah 7 bulan selesai kampanye itu, lama ya? Yang tegang mungkin tidak hanya calegnya, tapi juga tim suksesnya. Saya kira penting memang ada waktu supaya relaksasi tenang. Ya. Tentu di masyarakat sendiri, masyarakat terutama adalah ketenangan memastikan pilihannya memang pilihan yang terbaik. Juga saya kira ikut meredam meskipun memang dibolehkan tidak bisa mengendalikan orang memencet gawai, tapi saya kira kalau kita punya kesadaran mestinya memang dihindari. Ya, karena itu juga akan membuat keruh. Lagi-lagi bagaimana pesta berlangsung dengan gembira kalau dengan ketegangan. Saya kira memang harus kira-kira begitulah filosofinya. Di saat masa tenang memang calon pemilih kita harus tenang. Tidak kampanye, tidak mengkampanyekan juga, tetapi seharusnya kalau saya pikir justru di saat-saat inilah penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan turunan-turunannya benar-benar bersiap, benar-benar bekerja lebih daripada hari-hari sebelumnya kalau saya pikir. Kira ya. Itu bagaimana Kang? Karena itu Bang Ray mengatakan mestinya memang ada pusat informasi yang apapun ada pertanyaan soal penyelenggaraan harus bisa dijawab. Ya. Krisis center misalnya semacam itu dalam tanda kutip. Ya, saya kira penting sekali karena ada hal-hal yang di luar dugaan. Sebagai penyelenggara pemilu ke KPU dan Bawaslu saya kira yang dibiayai oleh APBN 25 triliun, saya kira rakyat harus mendapat jaminan. Karena itu ketika ada di luar aturan tapi muncul, aturan kan selalu teorinya selalu akan kalah dengan praktek di lapangan. Saya kira si penyelenggara pemilu harus juga ada diskresi keputusan cepat yang mungkin kelihatannya agak tidak pas dengan aturan, tetapi itu penting real di masyarakat dan itu perlu penyelesaian cepat. Diskresi itu saya kira penting karena apa? Toh ini tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih besar bahwa hak warga negara memang harus dilindungi. Ya, kalau kecepatan, yang penting dasarnya adalah tadi netralitas dan integritas dan profesionalitas. Ya, kalau 3 hal itu dimiliki oleh para aparat penyelenggara pemilu, saya kira masyarakat tidak ada masalah, ya karena hak warga negaranya dijamin. Ada beberapa kasus yang tadi juga sempat saya tanyakan kepada Bang Rey, Kang Jajat saya rasa juga tahu terkait dengan pelaksanaan pemilu di luar negeri. Memang saya terus terang belum terlalu 100% yakin itu benar begitu, karena yang namanya lewat media sosial kan ada yang dikurangin, ada yang ditambahin.
ada yang dipotong bahkan. Atau bahkan kadang-kadang fakta yang sesungguhnya tidak ada. Nah itu dia, katanya ada yang sudah dicoblos padahal konon katanya rekayasa. Nah ini bagaimana peran penyelenggara, mungkin dalam hal ini KPU dan Bawaslu untuk menegaskan ataupun mengkonfirmasi Sasus ini supaya sampai tanggal 17 April kita benar-benar tenang nih dan yakin bahwa penyelenggara ini profesional dan netral. Saya kira ketika peristiwa itu muncul, misalnya yang penghitungan di luar negeri muncul di mana-mana, saya kira yang paling muncul waktu itu kan akan melakukan investigasi. Ya, saya kira ketika hasil itu sudah ditemukan misalnya harus segera diumumkan. Setahu saya kita belum mendengarkan apa hasilnya terakhir itu. Dan harus cepat ya? Harus cepat sehingga Sasus itu terus berlangsung. Nah kalau Sasus berlangsung, orang pasti bingung. Kalau bingung ada informasi yang salah, akan dimakan juga. Yang bisa kita lakukan sebagai calon pemilih itu apa ya di masa tenang ini? Selain memang merenung, memikirkan betul-betul pilihan kita, kalau sampai kita ketemu pelanggaran. Karena kadang-kadang orang takut juga melaporkan. Kita akan bahas di bagian berikut. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kang Jajat, sebelum kita berdiskusi lagi, kita dengarkan dulu ya pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Padang, Sumatera Barat. Ada Pak Boy Lestari. Pak Boy, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Pak Boy. Bagaimana Pak? Sehat-sehat? Bagaimana tenang sudah di masa tenang ini Pak Boy? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Bagaimana Pak? Pendapat Anda silakan. Indahnya jiwa yang tenang. Indahnya jiwa yang tenang. Indahnya jiwa yang tenang. Iya. Kita harapkan rakyat kita dalam masa tenang ini tenang semua. Jangan terkontaminasi dengan sesuatu. Jangan terprovokasi dengan sesuatu. Dan jangan juga tergoda dengan serangan fajar. Iya. Serangan fajar akan berjalan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, lalu yang kedua, untuk menenangkan sesuatu ini, kita tidak bisa harapkan saja kepada pihak yang berwajib. Apakah Bawaslu, KPU, atau kepolisian. Diharapkan sekali dari hati nurani masyarakat ini yang menenangkan masa tenang ini, Pak Edward. Ini kita harapkan dari masyarakat, dari pemilih ini yang kita harapkan sekali. Jangan terprovokasi, terkontaminasi dengan segala sesuatu. Lalu yang kedua, untuk memilih besok, pilihlah dengan hati nurani, sehingga terpilih yang punya nurani. Pilihlah dengan hati nurani, sehingga terpilih yang punya nurani. Maaf saja, kita sekarang bukan memilih Tuhan. Kita hanya memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Pemimpin bangsa Iya, kita berharap jangan sampai kita pecah belah. Jangan sampai kita, persatuan dan kesatuan kita ini kacau. Jangan sampai kita tidak aman, tidak tentram, tidak nyaman. Benar. Tidak nyaman Pak Edward. Nah, jadi kita berharap Pak Edward untuk memilih besok, jangan sampai kita persatuan, kesatuan, NKRI, segala macam terpecah-pecah karena pemilu, pilpres, dan pemilu pileg ini Pak Edward. Baik, terima kasih Pak Boy Lestari di Padang, Sumatera Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Boy ada Pak Amrozi di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Amrozi, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi. Silakan Pak Amrozi, pendapat Anda Pak. Ya, saya menghimbau mengharapkan kepada masyarakat luas, masa tenang ini agar digunakan untuk silaturahmi, merekatkan tali persaudaraan kembali yang barangkali kemarin ada retak-retak sedikit, ada kerenggangan-kerenggangan sedikit. Kita rakit kembali silaturahmi agar persatuan ini terjaga kembali, sehingga masa tenang itu benar-benar memutuskan pikirannya itu dengan rasional, jangan mengikuti emosional semata. Itu saja Pak. Ya, terus
dalam masa tenang ini jangan sampai justru malah ada orang menggalang siap-siap persiapan, kalau kalah nanti kita ngamuk, kalau kalah nanti kita power. Jangan sampai, sadarlah bahwa pemilu adalah suatu pesta sehingga kita sambut dengan gembira. Kan ada namanya pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira, dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Amrozi di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak. Itu lagu jingle pemilu. Iya, yang sangat terkenal dulu ya. Iya, sekarang masih tidak ya? Sudah tidak ya? Setahu saya. Padahal kata-katanya bagus tuh, di bawah Undang-Undang Dasar 45. Oke, kita coba dengarkan Pak Mau Halizar di Aceh Tengah, di Aceh. Pak Mau Halizar, selamat pagi. Selamat pagi, Laileo, dan selamat pagi Mas Dadat Sudrajat. Selamat pagi. Silakan Pak Mau Halizar, pendapat Anda Pak, silakan Pak. Yes. Yang tenang itu kita harapkan masanya ya, yang sering kita sebut masa tenang. Iya. Namun kalau penyelenggaranya tidak boleh tenang. KPU, Panwas, TNI, Polri harus lebih siap mempersiapkan agar pemilu terselenggara dengan sukses. Iya. Salut kepada KPU sebenarnya ya, kita harus mengapresiasi bagaimana KPU dengan gigih serius mendistribusikan logistik pemilu hingga ke pulau-pulau terpencil dan di daerah-daerah terisolir ya dengan medan yang sangat ekstrim. Iya. Keseriusan penyelenggara ini diharapkan dapat direspon positif oleh seluruh rakyat agar datang ke TPS dan jangan golput. Kemudian Laileo, karena pemilu ini kan pemilu paling rumit di dunia ya, maka KPU harus segera mensosialisasikan terutama para capres, caleg dan partai politik yang mengikuti pemilu ini. Karena di Aceh dan di daerah-daerah terpencil lainnya masih banyak rakyat yang belum punya pilihan. Dan kalau calon presidennya okelah sangat sosialisasi. Namun kalau calon legislatif mulai dari DPR RI, DPD, DPR provinsi kan belum tersosialisasi secara maksimal. Oke. Baik, terima kasih Pak Mohalizar di Aceh Tengah, Aceh. Perhatiannya kepada caleg. Nanti Kang Jajat bisa menjelaskan juga. Kita beralih ke Pak Poli di Ambon, Maluku. Pak Poli, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Bang Jaja, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Metro TV. Ya, silakan Pak. Pertama-tama saya mau memberikan apresiasi bagi topik pagi ini. Tetapi saya mau mengatakan beberapa pembicara itu, semua kita tahu bahwa masa tenang ini kita harus jaga situasinya. Tetapi ada yang saya petik mungkin sedikit keluar Bang Jaja. Kalau kita bicara, saya garis bawahi kualitas Bang Jaja. Di sana ada 3 unsur itu Pak. Penyelenggara KPU, Bawaslu dan pemilih. Nah, kalau kita bicara KPU, saya menggarisbawahi bahwa persoalan yang perlu terselesaikan ketika keputusan Mahkamah Konstitusi tentang harus memilih dengan suket, ini kan persoalan juga. Nanti di masyarakat pada saat memilih. Yang kedua, Bawaslu pada hari ini akan menjalankan fungsinya, melepaskan semua baliho dan spanduk-spanduk. Saya kira ini juga tertulis dalam PKPU ya, dalam Undang-Undang Nomor 7 Pak Jaga. Tetapi yang menjadi persoalan bagi saya, ini kan masyarakat juga belum banyak yang mendapat C6 Bang Leo dan Bang Jaja. Ini persoalan saya kira apa itu, Indonesia. Pak? Tidak mendapat apa, Pak? Oleh sebab itu ini harus diselesaikan oleh semua KPU. Karena ini juga bagi saya di Maluku, persoalan dan kendala juga Pak Leo. Saya bukan tutup-tutup lagi. Saya baru dengar informasi, ada surat suara juga yang belum sampai di Maluku Pak. Oh, logistiknya ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Poli di Ambon untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Logistiknya, kata Pak Poli, juga ada yang belum beres. Ada yang kekhawatiran beliau adalah terkait dengan keputusan MK yang membolehkan surat keterangan untuk digunakan sebagai pemilih. Nah, pertanyaannya kembali lagi, itu kan pada saat pemilu nanti ya, tetapi menjelang pemilu itu bagaimana sebetulnya harusnya penyelenggara? Kalau dalam bayangan saya sih justru harus 2 kali lipat sibuknya, hebohnya,
kesigapannya dibandingkan kemarin-kemarin sebelum masa tenang? Ya, saya kira konsekuensi dimanapun penyelenggara sebuah pesta akbar dengan jumlah pemilih 195 juta, saya kira memang ini harus super sibuk sekarang itu. Karena itu memang betul tidak boleh tenang dalam pengertian karena berkaitan dengan tanggung jawab mereka secara undang-undang ya. Jadi kalau sampai termasuk tadi yang dari Ambon yang disuarakan oleh Pak Poli. Beberapa hari yang lalu itu kalau tidak salah kan ada juga berita dari sana, beberapa surat suara rusak. Karena itu saya kira juga ini karena seantusias apapun masyarakat, kalau kemudian terkendala oleh hal-hal seperti ini, teknis saya kira juga akan mengurangi nanti. Karena itu saya kira lagi-lagi KPU dalam waktu yang tinggal 2 hari lagi, saya kira harus cepat diatasi, Bung. Tidak hanya di Ambon, saya kira di tempat-tempat yang lain juga harus segera dipastikan bahwa tidak ada logistik yang kemudian akan menghambat jalannya pencoblosan di tanggal 17 April nanti. Tadi soal caleg yang kalau menurut saya lupa Pak Poli atau Pak Mohalizar, kalau capres kan mungkin sudah cukup tersosialisasikan. Betul. Caleg ini kan banyak yang agak lupa. Jujur saja banyak teman, saudara, keluarga bertanya ke saya, pedoman memilih caleg ini seperti apa ya? Saya sudah coba lihat di beberapa laman begitu. Ada juga media sosial yang membantu kita dengan daftar-daftar kandidat sesuai dengan daerah kita. Kebanyakan tidak kenal, ini siapa nih? Itu bagaimana? Caleg yang paling banyak tentu yang dari kabupaten kota ya. Jangan dilupakan juga itu, karena semua orang tuh pasti semuanya rujukannya ke pusat. Yang nanti kalau terpilih 575 orang itu. Jangan lupa yang di daerah tuh jumlahnya 17.602 orang ini yang kabupaten kota. Pasti kalau si caleg itu tidak rajin sosialisasi, ya mengajak dan mensosialisasikan pikiran-pikirannya, apalagi kalau mengandalkan misalnya saya kan kaya raya, tinggal selesaikan dengan uang, itu pasti tidak dikenal sama sekali itu. Tapi kalau caleg yang rajin sosialisasi, mengemukakan pikiran-pikirannya mau apa setelah terpilih dan apa sih caleg itu setelah terpilih itu mau apa, dan daerah yang menjadi dapilnya itu seperti apa kondisinya dan akan diapakan nanti setelah dia terpilih, kan mestinya tidak susah ya kalau yang rajin. Kang Jajat, tadi sudah disebut juga oleh Pak Boy, Kang Jajat sudah sebutkan lagi soal ancaman serangan fajar atau senja atau apapun lah namanya, politik uang. Nah itu bagaimana mencegahnya, kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Kita di bagian akhir dari diskusi kita, pemirsa. Kang Jajat, beberapa orang mengatakan mereka justru menantikan serangan fajar. Saya bilang ya jangan dong. Ya tidak apa-apa, kita ambil uangnya, tapi kita tidak coblos orangnya. Nah ini di masa tenang ini bagaimana? Ya, politik uang saya kira memang sejak 10 tahun yang lalu 2 kali lah pemilu ke sini hampir susah dihindari ya. Fakta di lapangannya seperti itu. Saya kira memang nanti harus ada aturan yang tegas dan juga sanksi yang tegas. Saya kira tetapi juga Bung Leo gini, saya tidak pernah menyalahkan masyarakat karena praktek seperti itu kan memang diajari oleh para elit juga. Ya, Pak. Saya kira rakyat dulu itu memilih ya dengan kesadaran memang memilih. Karena di Indonesia, terutama di Jawa misalnya, itu saya kira di beberapa wilayah juga, demokrasi itu sudah memang melekat dari awal, perbedaan itu biasa dan memilih itu dengan kesadaran. Misalnya apa? Pemilihan kepala desa. Kades ya. Sudah sangat terbiasa gitu, tidak hanya soal perbedaan tetapi juga memilih dengan kesadaran bahwa memang belakangan kemudian pilkades itu menjadi juga pesta uang, itu menurut saya dampak juga dari politik yang besar itu. Nah karena itu memang menurut saya ini harus disudahi, meskipun ada politisi yang mengatakan dulu begini, ya sudahlah politik uang memang tidak bisa dihindari, tapi toh rakyat juga, toh orang-orang miskin juga yang dapat itu. Orang-orang bukan orang kaya, bukan orang miskin ya, tetapi orang-orang, dan itu juga menggeliatkan perekonomian di daerah. Tetapi karena kalau itu semata-mata, menurut saya yang bisa nyalek, bisa jadi pejabat, bisa apapun yang lewat proses politik, hanya orang-orang yang punya uang saja. Ya, itu harus kita lawan ya. Betul. Di masa tenang yang tersisa sampai lusa, apa yang kita bisa lakukan sebagai warga negara yang baik? Saya kira kalau
tadi pertanyaan belum terjawab. Kalau itu menyangkut di media sosial, meskipun memang belum ada larangan yang tegas, saya kira kita masing-masing bisa mengendalikan diri lah. Dan kemudian karena ini media sosial itu menjadi ajang, ini rimba yang luar biasa. Sekarang ada aplikasi untuk mengecek itu hoax atau bukan. Tapi persoalannya orang-orang di daerah, orang kebanyakan bagaimana ngecek itu hoax atau bukan gitu ya. Tapi saya kira ini harus mengendalikan diri supaya apa? Supaya saya kira juga bisa membangun rasa tenang di masyarakat. Untuk kita semua saya kira disudahi rivalitas yang luar biasa ketat selama 7 bulan, dimulai dari 23 September tahun lalu, bahwa memang kita mau menyambut pesta dengan kegembiraan itu. Lagu yang tadi Anda kutip itu, saya kira lagu yang syairnya menegaskan, meskipun zaman Orde Baru dulu, ya tidak ada yang jurdil betul-betul, karena sering sekali kan sebelum pemilu sesungguhnya calonnya itu sudah ada semua daftar-daftarnya. Sekarang dengan pemilihan terbuka, masyarakat caleg harus mensosialisasikan diri, dikenal oleh masyarakatnya, karena itu kan prinsipnya dikenal, disukai, dipilih. Nah kalau tidak itu mestinya ya nggak usah dipilih saya kira. Ya. Jadi di masa tenang ini kita benar-benar tenang. Betul. Dan yang harus kita ingat karena yang menang kan katanya kata beberapa elit kita, kalau siapapun yang menang Indonesia. Betul, kita satu bangsa. Semoga itu yang terjadi ya, Kang Jajat, Sudrajat. Terima kasih sudah di sini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, masa tenang perlu dirawat dan dikawal agar sungguh-sungguh menjadi waktu yang berkualitas bagi pemilih untuk menimbang mana pasangan calon presiden dan wakil presiden yang pantas dipilih, juga mana calon yang pantas menjadi anggota legislatif. Semoga di masa tenang ini kita bisa menjaga benar-benar ketenangan kita bersama. Saya Leonard Samosil, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.